Xiao Xiao, kamu masih pintar. Setelah berjalan keluar dari aula, Feng Wuchen langsung memuji. Pujian Feng Wuchen membuat Ling Xiao Xiao sangat senang dan berkata sambil tersenyum, hanya dengan cara ini kita tidak bisa membuang waktu saudara Feng, dan kita bisa acuh tak acuh. Yang terbaik dari kedua dunia. Kakak Feng, bagaimana kabarmu? Lin Yu, yang telah menunggu di luar aula, melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao keluar, dan segera berlari untuk bertanya. Racun dingin Penatuasu hampir hilang, dan dia bisa membersihkan sisanya sendiri. Feng Wuchen berkata dengan senyum ringan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan cemas dan berkata, bukan itu yang saya katakan. Tetapi saya mendengar bahwa Penatuasu ingin merekomendasikan Anda kepada dekan, tetapi dekan tidak menyebutkan ini. Ternyata begini, aku menolak. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Apa? Kamu menolak? Saudara Feng, apakah kamu benar-benar menolak? Mata Lin Yu melebar seketika, seolah mendengar hal yang paling sulit dipercaya di dunia. Feng Wuchen mengangguk, saya tidak ingin tinggal di sini. Sudah cukup untuk menolak Penatuasu. Sekarang dekan sendiri telah ditolak oleh Feng Wuchen, Lin Yu merasa bahwa Feng Wuchen sudah gila. Tepat ketika Lin Yu tidak bisa mempercayainya, Feng Wuchen berkata lagi, tapi saya adalah siswa sekolah sekarang, itu hanya sebuah nama. Saya bisa datang kapanpun saya mau, dan saya bisa pergi kapanpun saya mau. Nama. Lin Yu tertegun sejenak, lalu terkejut lagi. Datang saat Anda mau, pergi saat Anda mau. Akankah Xing Tianfeng setuju dengan kondisi Feng Wuchen? Hanya untuk memasukkan angin dan debu ke akademi, memberikan hak istimewa yang begitu tinggi. Menepuk bahu Lin Yu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, tetap baik-baik di sekolah untuk berkultivasi, dan kembalilah padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Kakak Feng, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Yu mengangguk berat, jika Feng Wuchen tidak membantunya, aku khawatir dia tidak akan bisa masuk akademi. Meskipun Lin Yu adalah bakat seni bela diri kelas 5, kekuatannya lebih baik daripada Yang Tian. Jika keduanya berduel, Lin Yu tidak yakin bisa mengalahkan Yang Tian. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao baru saja berjalan lebih dari 10 meter, tetapi langkah mereka terhenti lagi karena seseorang di depan mereka menghalangi jalan mereka. Orang-orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah Mo Linger, tuan muda keluarga Huangfu, dan banyak siswa. Tingkat pertama pemurnian Qi layak menjadi jenius pertama dari keluarga Mo, selamat. Feng Wuchen memandang Mo Linger dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa dia? Mo Linger bertanya pada Ling Xiao Xiao dengan dingin. Aku tunangan saudara Feng. Ling Xiao Xiao buru-buru menjawab, tidak takut dengan sikap dingin Mo Linger. Tunangan. Mo Linger tertegun di tempat, dan tuan muda dari keluarga Huangfu juga terpana. Sudah berakhir. Kita tidak punya kesempatan. Bukan lagi giliranku untuk melindungi dan mencintai gadis cantik seperti itu. Ya Tuhan. Aku tidak ingin hidup lagi. Ini tidak adil. Saya sangat tampan, dan saya telah berada di bawah tekanan menjadi tampan dan tampan selama bertahun-tahun. Mengapa tidak ada gadis cantik bersama saya? Apakah masih ada surga? Siapa yang saya provokasi? Petik 2. Hei, sayang sekali, ada bunga yang menempel di kotoran sapi. Sekelompok siswa laki-laki kecewa dan menangis. Feng Wuchen melirik Ling Xiao Xiao dengan heran, dia tidak menyangka Ling Xiao Xiao mengatakan bahwa itu adalah tunangannya. Kamu harus rasional. Dia hanya membuang-buang martial spirit tingkat 2, jangan tertipu olehnya. Mo Linger dengan dingin berteriak pada Ling Xiao Xiao. Kamu tidak boleh menghina Brother Feng tidak sia-sia.
Ling Xiaoxiao mencoba yang terbaik untuk melindungi Feng Wuchen. Penghinaan Molinger membuat Ling Xiaoxiao sangat marah, dan wajahnya yang cantik langsung menjadi dingin. Anda. Molinger sangat marah, tidak menyangka Ling Xiaoxiao begitu bodoh. Mata sedingin es menyapu Feng Wuchen. Molinger berkata dengan dingin, Feng Wuchen, saya tahu bahwa Anda sengaja membuatnya marah, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, tidak peduli berapa banyak yang Anda bawa, tidak peduli seberapa cantiknya, itu akan terjadi, tidak berubah. Pendapatku tentangmu. Jika kamu berani menghina Brother Feng lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ling Xiaoxiao berkata dengan dingin, Meimu tiba-tiba menjadi galak, dan dia tampak seperti akan melakukan apa saja kapan saja. Mendengar ini, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Ling Xiaoxiao berada di level ke-6 Ki Refining Realm. Dia bisa mengalahkan Molinger dengan satu telapak tangan. Sama-sama. Cobalah jika kamu bisa. Biarkan aku membangunkanmu. Molinger berkata dengan acuh tak acuh, masih arogan. Molinger, jangan terlalu egois, aku membawa Xiaoxiao ke sini karena aku ingin mengajaknya bermain, kamu terlalu banyak berpikir, apa pendapatmu tentang aku, itu urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku, Anda dan saya telah membuat istirahat bersih, urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda, karena Anda bukan lagi Molinger yang saya kenal. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, arogansi Molinger sekali lagi mengecewakan Feng Wuchen. Kamu bukan lagi Molinger yang kukenal. Kalimat ini berulang di benak Molinger. Kata-kata Feng Wuchen sepertinya mengatakan bahwa Molinger tidak pantas untuk mengenalnya. Merasa terhina. Itu hanya roh bela diri kelas 2, apa kegilaannya? Tuan muda dari keluarga Huang Fu berkata dengan jijik, dia tidak bisa. Mata acuh tak acuh melirik tuan muda keluarga Huang Fu, dan Feng Wuchen mencibir, sangat disayangkan bahwa keluarga Huang Fu mengajari Anda seperti ini, saya hanya tidak tahu berapa lama keluarga Huang Fu akan bertahan di tangan Anda. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Kamu harus mengatakannya lagi. Jangan berpikir bahwa mengalahkan Yang Bufan dan Yang Xuan itu hebat. Tuan muda keluarga Huang Fu sangat marah, menunjuk Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Kebodohan. Feng Wuchen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan berjalan pergi sambil memegang tangan giok Ling Xiaoxiao. Kakak Feng memegang tanganku. Ling Xiaoxiao sangat terkejut, wajahnya yang cantik sedikit merah, dan hatinya penuh kegembiraan. Melihat mereka berdua begitu akrab. Jika mata bisa membunuh, Feng Wuchen akan mati berkali-kali. Wajah tuan muda keluarga Huang Fu berubah suram, dan matanya yang gelap terbakar amarah. Feng Wuchen, berhenti untukku. Molinger berteriak dengan dingin, kemarahan di hatinya semakin kuat. Cepat bicara, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah menyerah pada Molinger dan tidak memiliki nostalgia untuk itu. Molinger berkata dengan dingin, kamu hanya sampah, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk merasa benar sendiri. Mengapa kamu sombong di depanku? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir, Molinger, kamu tidak berdaya. Kamu bajingan. Beraninya kamu menghina Linger. Bodoh. Feng Wuchen menanggapi dengan jijik, dan terus menarik tangan giok Ling Xiaoxiao. Betapa tidak masuk akalnya. Beraninya kau meremehkanku. Tuan muda keluarga Huang Fu sangat marah, semakin arogan Feng Wuchen, semakin marah dia, semakin dia merasa bahwa Feng Wuchen memandang rendah dirinya. Kamu memberiku alasan untuk memandang rendah dirimu. Feng Wuchen mencibir tanpa melihat ke belakang. Kamu mencari kematian. Tuan muda wajah keluarga Huang Fu sangat ganas. Huang Fuqing, hentikan. Tepat ketika Huang Fuqing bergerak, teriakan dingin tiba-tiba terdengar, Feng Wuchen sudah menjadi siswa nominal akademi mulai hari ini.
Siswa bernama Huang Fuqing dan banyak siswa baru memandang instruktur Li dengan heran, seolah-olah mereka tidak mengerti apa artinya. Dia berjanji untuk pergi ke sekolah. Mo Linger tidak bisa mempercayainya. Melihat keraguan para siswa, instruktur Li berkata dengan sungguh-sungguh, yang disebut nama nominal berarti Feng Wuchen dapat masuk dan meninggalkan sekolah kapan saja. Ini adalah arti dari dekan dan 3 tetua. Masuk dan keluar akademi kapan saja. Kenapa? Feng Wuchen hanyalah bakat seni bela diri kelas 2. Mengapa saya bisa masuk dan meninggalkan akademi kapan saja? Mengapa kita tidak? Huang Fuqing adalah orang pertama yang keberatan. Apakah dekan dan ketiga tetua setuju? Mo Linger tercengang. Instruktur Li berkata dengan sungguh-sungguh, Huang Fuqing, jika Anda dapat membantu Penatua Su menyingkirkan racun dingin, Anda dapat masuk dan meninggalkan akademi kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika tidak bisa, tutup mulut. Akademi untuk berlatih, atau meninggalkan akademi. Petik 2 titik 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 petik 2. Begitu instruktur Li mengatakan ini, para mahasiswa baru terdiam, hanya iri dan benci. Tak ada alasan. Huang Fuqing mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Bakat yang buruk tidak berarti kurangnya kekuatan. Tidak ada yang diizinkan untuk menghina Feng Wuchen lagi, semua orang harus dihormati, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Apakah Anda mengerti? Instruktur Li berkata dengan tegas. Dipahami. Para siswa menjawab serempak. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba dari gerbang sekolah, dan sekelompok orang bergegas masuk dengan panik, dan mereka juga membawa seorang remaja yang pingsan. Instruktur Li, cepat dan temukan Penatua Agung untuk perawatan. Satu orang kebetulan melihat instruktur Li, dan buru-buru berteriak, dan pada saat yang sama, dia melihat sosok Feng Wuchen. Banyak siswa berkumpul dengan rasa ingin tahu dan curiga. Yang Tian. Lin Yu mengenali pemuda yang tidak sadar itu sendirian. Kaki Yang Tian patah. Seru Huang Fuqing, bertanya-tanya siapa yang begitu kejam. Feng Wuchen, yang lewat, hanya meliriknya dan mengabaikannya. Paman Yang, siapa yang mematahkan kaki Yang Tian? Mo Linger bertanya. Pria keluarga yang menunjuk ke punggung Feng Wuchen dan berkata dengan marah, Feng Wuchen. Apa? Feng Wuchen menyela. Bagaimana ini mungkin? Wajah Huang Fuqing penuh dengan ketidakpercayaan. Mo Linger tidak bisa mempercayainya, dan banyak siswa melihat ke belakang Feng Wuchen. Instruktur Li berkata, duel Yang Tian dan Feng Wuchen. Yang Tian dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan pukulan dan mematahkan kakinya. Kalahkan Yang Tian dengan 1 pukulan. Ekspresi Mo Linger dan Huang Fuqing berubah drastis lagi, dan mereka menjadi semakin terkejut. Instruktur Li berkata, ya, pada saat itu, Yang Tian sudah berada di level pertama Ki Refining, dan Feng Wuchen baru berada di level ke-8 Body Refinement. Jadi Feng Wuchen bukanlah pemborosan yang Anda katakan, dan butuh 1 bulan untuk meningkatkan kultivasi tingkat keempat. Karena, bakat yang menantang surga, apalagi akademi kami, seluruh kekaisaran api tidak dapat menemukan yang kedua, sekarang Anda tahu mengapa dekan dan para tetua sangat mementingkannya. Mendengar apa yang dikatakan instruktur Li, Mo Linger dan Huang Fuqing sudah ketakutan di tempat. Bakat menakutkan seperti itu tidak ada bandingannya. Beraninya mereka memamerkan bakat mereka di depan Feng Wuchen. Ini konyol. Apakah dia benar-benar Feng Wuchen? Mo Linger berkata dengan linglung, pada saat ini. Bukankah seharusnya sebaliknya ketika alam pemurnian tubuh tingkat 8 mengalahkan alam pemurnian Ki tingkat pertama? Kontras yang begitu kuat membuat banyak siswa bingung, dan gelombang besar muncul di hati mereka. Apakah ini masih sampah yang dikatakan Mo Linger? Tingkat ke-8 dari alam pemurnian tubuh benar-benar mengalahkan Yang Tian yang berada di alam pemurnian gas tingkat pertama.
Ini benar-benar tidak mungkin, mulai dari Feng Wuchen untuk menipu. Huang Fuqing lebih suka percaya bahwa Feng Wuchen curang daripada percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan itu. Titik. Feng Wuchen tidak curang, dan penuh dengan kemampuannya sendiri, tentu saja, juga menyalahkan Yang Tian karena meremehkan musuh. Kata instruktur Li. Petik 2. Itu hanya monster. Alam pemurnian tubuh bahkan tidak bisa menyingkat Qi yang sebenarnya. Mungkinkah kecepatannya sangat cepat? Dengan kekuatan dan bakat yang begitu menakutkan, bukankah tidak ada seorang pun di akademi kita yang bisa menandinginya? Yang terkuat di akademi kita hanyalah roh bela diri kelas 7. Feng Wuchen tidak akan lebih menakutkan daripada bakatnya, kan? Banyak siswa yang kaget sekaligus iri. Untuk sementara waktu, mata mereka sedikit memuja Feng Wuchen. Kekaisaran Yanhuo hanyalah sebuah negara kecil. Itu tidak bisa dibandingkan dengan negara besar, juga tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar. Sangat jarang bagi kekaisaran untuk memiliki seorang jenius dengan semangat bela diri peringkat ke-7. Karena itu, sebagai seorang wanita, Mo Ling'er telah membangkitkan semangat bela diri kelas 6, dan juga banyak perhatian di akademi, dan para tetua juga fokus mengolahnya. Di sekolah, meskipun siswanya banyak, salah satunya adalah pemimpin di rumahnya sendiri, tetapi ketika mereka datang ke sekolah, itu tidak lebih dari biasa, karena sebagian besar siswa memiliki bakat antara peringkat ke-5 dan ke-6, dan seni bela diri peringkat ke-7. Jenius, tidak lebih dari 10 di seluruh sekolah. Roh bela diri di atas peringkat ke-7 dianggap jenius sejati. Tentu saja, di antara sekte-sekte yang kuat dari Kekaisaran Api, ada juga banyak murid berbakat. Meskipun bakat Mo Ling'er tinggi, bakat pertama di kota Wushuang hanya untuk kota Wushuang. Jika dianggap di seluruh kekaisaran, itu hanya sedang. Dalam hal seluruh benua, Mo Ling'er tidak akan diberi peringkat sama sekali. Cepat bawa untuk melihat Penatua Agung. Melirik pangkuan Yang Yun, instruktur Li berkata dengan cepat, dan matanya tidak bisa tidak melirik Feng Wuchen. Feng Wuchen tampaknya mudah diganggu, tetapi pada kenyataannya, dia sangat kejam. Orang yang menyinggung perasaannya tidak akan pernah berakhir dengan baik. Orang ini adalah orang yang berbahaya. Instruktur Li diam-diam berkata dalam hatinya, dan kemudian mengikuti. Para siswa bubar satu demi satu, tetapi Mo Ling'er masih terpana di tempat. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang ke hatinya. Apakah saya salah paham, atau Anda telah berbohong kepada saya? Wajah Mo Ling'er pucat, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah dia menyesalinya, atau apakah dia merasa bahwa dia yang harus disalahkan. Mengingat bahwa dia menghina Feng Wuchen dan menginjak-injak martabat Feng Wuchen di depan banyak orang di kota Wushuang sebelumnya, Mo Ling'er merasa seperti badut. Dia menamparkan wajahnya sendiri, perasaan terbakar. Itu konyol. Wajah Mo Ling'er kuyuh, dan segala macam rasa muncul di benaknya. Dalam 3 hari, bisakah dia meningkatkan kultivasinya menjadi 2 level? Bisakah Anda mengangkat beban 4 kali lipat dalam sebulan? Mo Ling'er tidak bisa melakukannya sama sekali, bahkan dengan bantuan cairan spiritual dan pil obat. Di gerbang sekolah, instruktur Li menggunakan burung darah merah untuk membawa Feng Wuchen dan Ling Xiaoxiao kembali ke kota Wushuang. Perjalanan ke Akademi Tianyan berakhir dengan mudah. Kakak Feng, dia pasti akan menyesalinya, jangan sedih tentang ini, itu tidak sepadan. Mei Mu menatap Feng Wuchen, Ling Xiaoxiao tertawa kecil. Saya tahu, saya hanya berharap keluarga Mo tidak akan menentang keluarga Feng saya. Demi hubungan lama saya tidak akan berurusan dengan keluarga Mo, tetapi jika keluarga Mo tidak tahu malu, maka saya tidak bisa menyalahkan saya. Feng Wuchen berkata dengan tenang, bukan Feng Wuchen kebaikan tanpa debu, tetapi angin tanpa debu dan penuh kasih sayang.
Bahkan jika Molinger mengkhianatinya dan menginjak-injak harga dirinya, bagaimanapun juga, dia tetaplah kekasih masa kecilnya. Molinger, terima kasih karena tidak menghargai dan menjadi sombong, karena memberi saya kesempatan yang baik, terima kasih telah memenuhi. Mei Mu melihat ke arah sekolah, Ling Xiaoxiao diam-diam berkata dalam hatinya. Setelah kembali ke kota Wushuang, berjalan di jalan-jalan kota Wushuang, Feng Wuchen menemukan bahwa mata semua orang yang memandangnya telah berubah, bukannya penghinaan dan penghinaan sebelumnya, tetapi rasa hormat dan iri hati, semua orang yang lewat memujinya. Dapat dilihat betapa pentingnya kekuatan. Selama Anda memiliki cukup kekuatan, kekuasaan, status, uang, dan kecantikan di ujung jari Anda, jika Anda mematahkan kaki orang lain akan menertawakan Anda. Setelah Feng Wuchen pergi ke tokonya untuk mendapatkan cairan spiritual berwarna-warni, dia bergegas kembali ke kamarnya untuk berlatih. Pada tingkat puncak alam pemurnian tubuh tingkat 8, Feng Wuchen dapat melangkah ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-9 kapan saja. Meskipun keluarga Feng tidak takut pada keluarga Yang, mereka harus berhati-hati, jadi meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah yang paling penting. Di Akademi Tianyan, Zhen Yuntian merawat Yang Tian, dan kakinya terluka parah. Untungnya, itu dikirim tepat waktu. Setelah perawatan Zhen Yuntian, kaki Yang Tian diselamatkan. Namun, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan, atau bahkan setengah tahun, untuk pulih. Mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih, saya tidak tahu. Feng Wuchen tidak mudah untuk memulai, tapi aku tidak menyangka anak ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa menandinginya di tingkat pertama Qi Refining Realm. Zhen Yuntian mengelus jenggot putihnya dan tersenyum ringan. Xing Tianfeng mengangguk tak terbantahkan, dan berkata, pemurnian tubuh tingkat 8 telah mengalahkan pemurnian Qi tingkat pertama. Feng Wuchen ini benar-benar tidak mudah. Presiden, apakah kondisi yang Anda berikan kepada Feng Wuchen benar? Penatua Su bertanya pada Xing Tianfeng. Xing Tianfeng sedikit mengangguk dan berkata, Feng Wuchen memang jenius yang tiada taranya, tapi dia hanya anak berusia 16 tahun, tetapi lelaki tua itu tidak bisa melihatnya, dia sangat misterius. Setelah sedikit jeda, Xing Tianfeng berkata lagi, kondisi yang saya berikan bukan tanpa dasar, dan teknik magis Feng Wuchen bahkan lebih sulit. Itu tidak memerlukan ki sejati dan energi sejati, dan dapat dengan mudah mengeluarkan racun. Jika api racun juga bisa pengusiran. Tahukah kamu apa artinya? Menghilangkan racun api. Mendengar ini, wajah ketiga tetua berubah secara dramatis, menjadi sangat terkejut. Ketiga tetua jelas telah menebak sesuatu dan tahu apa artinya. Xing Tianfeng berkata sambil tersenyum, sejak saya melihat Feng Wuchen mengeluarkan racun dingin untuk Penatua Su, saya bertanya-tanya apakah racun api juga dapat dihilangkan. Jika Feng Wuchen bahkan dapat menghilangkan racun api, maka para alkemis di daratan akan bisa menghilangkan racun api. Bukankah para pengrajin ingin memohon padanya? Belum lagi para alkemis dan pengrajin yang kuat itu. Kenapa aku tidak bertanya padanya? Penatua Su tampak kesal. Sebagai alkemis kelas 4, Zhen Yuntian tahu apa artinya ini. Jika Feng Wuchen benar-benar dapat menghilangkan bahkan racun api, maka anak ini terlalu menakutkan. Tidak heran dekan menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu. Zhen Yuntian mengerutkan kening. Semakin Zhen Yuntian memikirkannya, semakin terkejut dia, dan dia tidak berani membayangkannya sama sekali. Xing Tianfeng tersenyum dan berkata, Feng Wuchen sendiri tahu apa yang diwakili oleh kemampuannya, jadi dia tidak berencana untuk memasuki akademi kami. Saya khawatir dia ingin pergi ke daratan, ambisi anak ini tidak kecil, saya tidak bisa berpikir bahwa kerajaan kita akan muncul. Penyihir yang sangat menakutkan. Dengan teknik ajaib seperti itu, tidak heran dia tidak membutuhkan kondisi yang ditentukan oleh dekan. Liu Changfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.
Feng Wuchen memiliki teknik magis seperti itu, apa yang dia inginkan? Kuncinya adalah melihat apakah Feng Wuchen bisa melihatnya atau tidak. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan Feng Wuchen telah berhasil melangkah ke tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh, dan hanya 1 tingkat dari alam penyempurnaan Qi. Terobosan basis kultivasi, Feng Wuchen jelas merasa bahwa kekuatan tubuhnya semakin kuat, dan sekali lagi mengagumi kengerian Dewa Naga tertinggi. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya menghadapi Yang Tian secara langsung, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri, mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang dahsyat. Itu tidak jauh dari tingkat pertama Qi Refining Realm. Setelah saya menembus Qi Refining Realm, saya bisa berlatih seni bela diri, dan kekuatan tempur saya akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen penuh dengan kegembiraan dan harapan. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Feng Wuchen telah menerobos lagi, saya khawatir mereka akan takut dan menangis. Sulit bagi orang lain untuk meningkatkan kultivasi mereka bahkan dengan bantuan cairan spiritual, tetapi Feng Wuchen menerobos sesekali, dan meningkat di setiap kesempatan, sepenuhnya mengabaikan bahwa orang lain tidak tahan. Meregangkan dan turun dari tempat tidur, Feng Wuchen baru saja akan keluar ketika tawa manis Ling Xiao Xiao datang dari luar pintu. Saudara Feng, keluarlah dengan cepat, Paviliun Wanbao mengirim seseorang untuk mengirim berita bahwa ada lelang hari ini. Lelang. Feng Wuchen tertegun pada awalnya, dan setelah membuka pintu, dia bertanya, harta apa yang ada di sana? Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi Paman Feng tampak bersemangat, dia seharusnya menjadi bayi yang baik. Feng Wuchen mengangguk dan berkata, ayo kita lihat juga. Kakak Feng, apakah kamu sudah menerobos lagi? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran ketika dia meraih lengan Feng Wuchen. Kamu bisa melihat semuanya. Feng Wuchen juga melirik Ling Xiao Xiao dengan heran. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, tapi gadis kecil ini melihatnya. Ling Xiao Xiao tersenyum manis, tetapi tidak menjawab, mungkin hanya dia yang tahu mengapa dia bisa melihat kultivasi Feng Wuchen. Lelang Paviliun Wanbao telah menarik banyak keluarga di kota-kota sekitarnya, karena harta biasa tidak perlu dilelang sama sekali, dan hanya harta nyata yang memenuhi syarat untuk dilelang. Kota Wushuang hari ini sangat hidup, dan keluarga dari kota-kota sekitarnya telah datang satu demi satu, dan suasana tirani memenuhi setiap jalan. 4 klan besar kota tanpa tanding juga telah pergi ke Paviliun Wanbao. Kakak ketiga. Apakah kamu baik-baik saja? Cepat. Suara Feng Zhan datang dari aula. Feng Wuchen menjawab dengan keras. Setelah beberapa saat, 3 saudara laki-laki dari keluarga Feng pergi bersama dengan Ling Xiao Xiao. Di jalan, setiap kali mereka melihat 3 saudara Feng Wuchen, semua orang dengan sopan memanggil mereka Tuan Feng. Keluarga Feng telah menghasilkan Feng Wuchen yang menakutkan, siapa yang tidak ingin tersanjung. Saudaraku, apa yang terjadi dengan palu saya? Apakah sudah dilebur? Feng Wuchen bertanya sambil menuju ke Paviliun Wanbao. Feng Yuan berkata sambil tersenyum, ini melebur, saudara ketiga, kamu benar-benar pandai dalam hal itu benar-benar besi hitam. Ayah terkejut. Saya baru saja mendengar bahwa ada pedang harta karun kelas menengah lain di pelelangan, dan ayah segera kabur, pergi.